Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tino Bicara. Untuk episode kali ini, kisah Abu Nawas yang akan saya bawakan adalah berjudul Raja Dijadikan Budak. Loh, kok bisa? Biar gak penasaran, kita masuk ke ceritanya. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak hanya sekadar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktik jual beli budak. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakannya menjual sang baginda raja kepada seseorang. Karena menurut Abu Nawas, hanya baginda raja yang paling tepat dan patut untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai baginda raja. Sesuai dengan rencananya, hari itu Abu Nawas menghadap dan berkata kepada baginda raja Harun al-Rashid, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada paduka yang mulia." "Apa itu, wahai Abu Nawas?" tanya baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya baginda tidak sabar. "Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan baginda raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan baginda raja Harun al-Rashid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon baginda raja untuk menunggu di situ. Sementara itu, Abu Nawas menemui seorang Baduy yang pekerjaannya memang menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Maka dari itu, Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, lalu ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu saja menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Kembali ke baginda raja yang masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang. Ketika pedagang budak yang tadi sudah membelinya kepada Abu Nawas menghampiri sang baginda raja. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Hei, siapa engkau?" tanya baginda raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenal baginda raja Harun al-Rashid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya baginda raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku. Dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar.
Apa kamu bilang Abu Nawas menjual diriku kepadamu? Kata Baginda makin murka. Ya, bentak pedagang budak. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda geram. Tidak, dan itu tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rashid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Baduy itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rashid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan, perintah si pedagang budak itu. Sultan Harun al-Rashid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun, si Baduy melihat cara Sultan Harun al-Rashid memegang parang, merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali. Sultan Harun al-Rashid mencoba membalik parang, hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Baduy. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun al-Rashid. Si Baduy menatap Sultan Harun al-Rashid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. Hei Baduy, cukup semua ini. Aku tak tahan. Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku, kata Baduy itu sembari memukul Baginda. Tentu saja, raja yang tak pernah disentuh orang ini menjerit saat dipukul kayu. Hai Baduy, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rashid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenali Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Awas kau Abu Nawas, Baginda Raja mengumpat dalam hatinya. Nah teman-teman, bagaimana? Ikut kesel gak seperti halnya apa yang dirasakan oleh Raja? Tunggu lanjutannya di episode berikutnya. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.